Halo guys, good morning student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is English lesson ya. Jadi kita ketemu secara daring dan hari ini kita temanya adalah tentang recount text ya. Karena ini kita sudah pertemuan kedua dan yang pertemuan pertama kita sudah sedikit belajar mengenai simple past tense. Jadi sekarang kita materinya yang ada hubungannya dengan simple past tense. What is the text that have a relationship with simple past tense ya. Jadi ada satu teks, there's a text which is very related to simple past tense, yaitu recount text. What is recount text? Nanti kita pelajari hari ini apa saja jenis-jenis dari recount text dan apa fungsi dari recount text serta apa pengertian recount text di pertemuan kita hari ini. Ya, kita mulai. Jadi ini di sini Misli membuat sedikit rangkuman ya. Nanti kita pelajari bersama-sama. Ya, jadi ini adalah recount text. Tulisannya RECOUNT recount text. What is the meaning of recount text? Kalau dalam bahasa Indonesia, recount text itu adalah sebuah paragraf yang menceritakan tentang pengalaman yang terjadi di masa lampau, atau recount text is a text which tells a past experience, yaitu sebuah bacaan yang menceritakan tentang pengalaman di masa lalu. Itu pengertian dari recount text. Sedangkan tipe dari recount text itu ada 3. There are 3 types of recount text. A. Personal recount, B. Factual recount, and C. Imaginative recount. What is the difference between the third of type of recount text? Jadi perbedaannya itu kalau personal ya, ini adalah, saya fokuskan dulu. Nah, ini jadi adalah personal recount. Personal itu artinya adalah pribadi. Jadi kalau personal recount itu adalah teks recount yang menceritakan tentang pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi siapa? Jadi personal recount itu bisa pengalaman pribadi yang dialami oleh diri sendiri. Itu adalah personal recount. Sedangkan factual recount atau dalam bahasa Indonesia adalah recount fakta. Jadi kejadian yang berdasarkan dengan hal yang fakta atau benar-benar terjadi. Contohnya adalah peristiwa kemerdekaan Indonesia. Itu sudah terjadi sangat lampau sekali ya, dan bisa diceritakan kembali sebagai bentuk tulisan factual recount. Sedangkan yang terakhir itu adalah imaginative recount. Imaginative recount itu berasal dari kata imagination atau karangan atau khayalan ya, atau halusinasi, halu. Jadi itu adalah bacaan recount yang menceritakan tentang pengalaman seseorang, tapi itu pengalaman yang palsu atau pengalaman yang tidak asli. Jadi pengalaman apa ya, yang tidak benar-benar terjadi gitu loh. Jadi dia bohong dengan pengalaman yang dia ceritakan. Tapi kan orang yang diceritakan kadang nggak tahu ya. Jadi itu kita sebut sebagai imaginative recount ya. Jadi type of recount itu ada 3: personal recount, factual recount, dan imaginative recount. Sekarang kita lanjut kepada social function of recount text. Apa sih social function of recount text? Apa fungsi dari bacaan recount? Nah, sekarang misalnya gini, ada suatu bacaan yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang dialami oleh pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia. Apa fungsinya orang menceritakan itu ya? Yang pertama itu adalah to give information, memberikan informasi. Jadi supaya kita tahu kalau yang namanya Bapak Muhammad Hatta itu adalah wakil presiden pertama di Indonesia, atau mungkin Bapak Insinyur Soekarno itu adalah presiden pertama di Indonesia. Itu biar kita tahu karena adanya bacaan recount text, ada orang yang menceritakan kembali gitu ya. Jadi fungsi yang utama itu adalah to give information, dan yang kedua adalah and to
entertain ya, to entertain. Bentar, ini kurang T belakangnya. Entertain itu berasal dari kata entertain yang artinya adalah menghibur. Jadi entertain the reader itu artinya adalah menghibur si pembaca. Gimana menghiburnya? Jadi menghiburnya gini, misalnya kita menceritakan tentang personal recount ya, jadi ada cerita pengalaman pribadi yang ceritanya itu mungkin agak lucu, agak memalukan. Itu kan kalau orang yang membaca jadi seneng ya, jadi kita bisa terhibur gitu. Itu fungsi yang kedua. Jadi fungsinya ada dua ya, students, ada yang give information, dan yang kedua adalah to entertain the reader. Nah sekarang generic structure. Generic structure itu bisa dikatakan adalah bentuk umum dari paragraf recount. Yang pertama itu adalah, ini paragraf pertama ya, isinya adalah orientation. Orientation itu apa sih? Orientation itu adalah pembukaan. Biasanya isinya adalah tentang waktu, time, bisa juga karakter. Jadi menceritakan tokoh utamanya itu gimana, jadi menentukan waktu, karakter, latar, setting kalau dalam bahasa Indonesia itu ya. Dan ada juga apalagi time, character, and noun phrase. Aduh gak cukup. Noun phrase. Noun phrase ini adalah tokohnya ya, yang mengalami siapa, apakah dirinya sendiri atau saudaranya atau temannya atau orang lain, orang yang gak dikenal ya. Dan yang kedua itu adalah paragraf kedua adalah events. Event itu apa? Event itu adalah peristiwanya. Jadi peristiwa yang terjadi itu apa? Tuh diceritakan di paragraf kedua dan seterusnya. Kalau satu paragraf nggak cukup, bisa ditambah lagi paragraf di bawahnya. Jadi dalam recount text itu bebas, bisa hanya 2 paragraf saja, bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan yang terakhir itu adalah reorientation. Reorientation itu adalah rangkuman. Jadi rangkuman ini atau reorientation ini boleh ada, boleh juga tidak ada, atau optional. Jadi bebas penulis. Dan yang terakhir ada language feature. Language feature itu adalah bahasa yang digunakan seperti yang tadi awal-awal saya jelaskan, bahwa recount text itu menggunakan simple past tense. Simple past tense itu ada hubungannya dengan kata kerja bentuk kedua atau verb tuh. Jadi misalnya harap, I hope all of you guys study a lot about verb 2 ya. Kalian harus sering banyak-banyak mengetahui bentuk kedua dari kata kerja ya. Misalnya kalau go ini bentuk pertama ya, itu bentuk keduanya jadi when. Kalau see itu menjadi so. Itu kalian harus benar-benar pelajari di rumah ya, understand? Oke, sekarang nanti kita lanjutkan kalau sudah ini. Setelah kalian lihat video, after you saw this video, the task atau the assignment is, saya minta tugasnya kalian itu membuat rangkuman ya, atau bukan rangkuman, apa sih, kalian menulis ulang ini yang Miss Lili jelaskan. Nah ini nanti kalian tulis di buku tulis kalian, ini mulai judul ini ya, recount text dan sebagainya, itu semua sampai bawah ini nanti kalian tulis di buku tulis bahasa Inggris kalian masing-masing. Write in your own book. After that, jangan lupa di sini nanti dikasih nama dan Miss Lili nanti tahu itu tugas punya siapa. Karena ini punya saya ya, saya tulisin Miss Lili nih ya. Terus langsung kirim WA-nya Miss Lili ya. Ada di grup, kalau kalian nggak tahu nanti silakan kalian lihat di sana. Oke ya, ini ngomong-ngomong kalian jangan salah fokus sama kaca mejanya Miss Lili yang pecah ya, ini karena akibat ulahnya anaknya Miss Lili. Oke, oh ya, mumpung Miss Lili juga ingat, jadi ini nanti saya kasih contoh ya, salah satu contoh recount text. Saya buatnya secara dadakan. Jadi loh, gampang sekali. Ini saya mau kasih pengalaman atau cerita yang benar-benar nyata, atau ini ya, yang mana yang nyata tadi? Bisa personal, bisa factual. Tapi saya di sini pakai yang personal. Kenapa personal? Karena ini terjadi kepada Miss Lili sendiri.
Itu cerita yang Miss Lily alami kemarin. Ini saya kasih judul My Tough. My Tough. Gimana sih tulisannya? My Heart aja deh. My Heart. My Heart Day. Hariku yang sulit ya. My Heart Day. Atau no, jangan pakai heart deh, pakai tough aja. My Tough Day. Tough ini adalah bentuk kedua dari apa sih, capek, lelah, tired menjadi tough. Jadi my tough day, hariku yang melelahkan. Nah, paragraf pertama isinya tentang apa? Yaitu orientation atau pengenalan paragraf ya, pengenalan cerita ya. Kita mulai dari gini, saya pakai kata I karena yang mengalami adalah saya. I live, karena ini Lampung kita pakai D ya. I live in Kemulan with my parents in law. Parents in law ini artinya adalah bapak ibu mertua ya. Parents itu orang tua, in law itu mertua. Jadi saya tinggal dengan mertua. I live in Kemulan with my parents in law. I have 2 sons. Saya punya 2 anak cowok. His name is Iqbal and Firas. Nah, ini namanya adalah orientation atau pengenalan paragraf. Lanjut ke paragraf 2. Ini kejadiannya. Apa yang Miss Lily alami? My son was so active. Jadi kedua anaknya Miss Lily itu sangat aktif sekali. My first son, anak pertamanya Miss Lily ya, Iqbal, like to play in the living room. He hit the table with a wood table until the glass was broken. Nah, ini kejadiannya ya. My son was so active. My first son, Iqbal, liked to play in the living room. He hit the table with wood table until the glass was broken. Jadi ceritanya ini, dia itu kan suka main di ruang tamu. Dia mukul meja pakai meja yang ini ya, meja kaca ini pakai meja kayu sampai kacanya ini pecah jadi kayak gini. Wow, sakti sekali ya. Ini contoh pengalaman yang benar-benar terjadi atau personal account. Mudah sekali kan ya, nggak saya kasih di orientation ya, nanti kepanjangan atau kelamaan. Jadi cukup sampai sini aja ya videonya. Nanti please watch this video and learn recount text by hearing this video and watching this video using headset or earphone ya, biar lebih jelas dan biar lebih mudah dimengerti ya. Thank you for your attention. See you next week and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.